Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kemuhammadiyahan kelas 4 di semester 1 ini berkenaan dengan struktur organisasi Muhammadiyah yang paling bawah yaitu PRM, ranting, dan cabang. Baik, kita akan jelaskan dengan slide berikut ini. Baik, kita mulai dari pertama. Sebelumnya Pak Guru akan sebelum menjelaskan, Pak Guru bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang pimpinan cabang Muhammadiyah atau disingkat dengan PCM dan pimpinan ranting Muhammadiyah atau disingkat PRM. Sekarang pendahuluan. Kita sama-sama tahu kemarin pelajaran Ahad yang lalu berkenaan dengan Kiai Ahmad Dahlan, bagaimana biografi Kiai Ahmad Dahlan. Kalian mungkin sudah menonton pula film Sang Pencerah. Kiai Ahmad Dahlan mengawali gerakannya itu melalui pengajian-pengajian. Melalui pengajian-pengajian perkembangan gerakan Muhammadiyah tidak lepas dari pengajian ya, karena Kiai Ahmad Dahlan senantiasa menggerakkan pengajian-pengajian. Lalu misalkan di cerita itu ketika Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Maun kepada murid-muridnya dan akhirnya melahirkan panti asuhan, rumah sakit, PKU, klinik Muhammadiyah, BKIA, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, dan klinik kesehatan yang lain. Lalu bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pengajian. Sehingga pertemuan Kiai Ahmad Dahlan dengan santri-santrinya, dengan jamaahnya mengkaji ilmu, lalu dia menerapkan surah Al-Maun itu, lalu dia pergi ke pasar-pasar murid-muridnya, lalu dia mengajarkan bagaimana menyantuni, memberikan bantuan kepada para yatim piatu, orang-orang terlantar, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan Muhammadiyah banyak melahirkan amal usaha. Lanjut, di antara amal usaha Muhammadiyah, yang pertama dari data yang ada di guru, yang ada di nasional itu, Taman Kanak-kanak atau Taman Pendidikan Al-Quran itu sebanyak 4.632. Lalu yang kedua, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SD, MI itu sebanyak 2.600.
Lalu 3, sekolah menengah pertama atau SMP atau setingkat sanawiyah sebanyak 1.772 sekolah. Lalu yang keempat, sekolah menengah atas kejuruan Madrasah Aliyah itu sebanyak 1.143. Lalu jumlah perguruan tinggi sebanyak 173. Dan alhamdulillah di Bali sudah ada perguruan tinggi yang baru namanya ITBM, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Bali yang ada di Kota Jembrana. Lalu yang keenam, rumah sakit BKIA, rumah bersalin, klinik sebanyak 2.119. Dan masih banyak lagi ribuan amal usaha Muhammadiyah seperti panti asuhan, bank, percetakan, dan lain sebagainya itu berdiri karena usaha gigih dari semua masyarakat Muhammadiyah dan yang diawali dengan mendirikan pimpinan-pimpinan ranting dan cabang Muhammadiyah dari tingkat bawah. Baik, kita lanjut. Nah, ini struktur organisasi Muhammadiyah dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Jadi ada pimpinan pusat Muhammadiyah, lalu ada pimpinan di bawahnya, pimpinan wilayah Muhammadiyah, lalu di setingkat provinsi, lalu di bawahnya lagi pimpinan daerah setingkat kabupaten, kota, lalu di bawahnya lagi pimpinan cabang Muhammadiyah di tingkat kelurahan, lalu pimpinan ranting setingkat cabang itu setingkat kecamatan, pimpinan ranting itu kelurahan. Jadi setingkat itu maka di sana ada yang namanya struktur organisasi Muhammadiyah dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Lalu di semester ini kita akan membahas tentang bagaimana pimpinan ranting yang di paling bawah, yang tingkat desa, deskripsinya adalah pengurus Muhammadiyah setingkat desa atau kelurahan. Anggota minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan minimal 5 anggota, ya, atau 5 orang. Lalu tugas dan fungsinya: 1. Membina ranting dan amal usaha yang ada di PRM atau ranting tersebut di desa itu, gitu ya. Lalu yang kedua, membimbing meningkatkan kegiatan anggota, baik itu pengajian, lalu kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang lain. Lalu menetapkan kebijakan dalam rantingnya sesuai kebijakan di atasnya. Jadi tidak boleh lepas dari pimpinan daerah yang lebih tinggi darinya. Lalu selanjutnya pimpinan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan. Jadi semua kebijakan-kebijakan dari pusat, wilayah, daerah maupun cabang itu harus disampaikan di tingkat ranting. Lalu membina, membimbing, serta mengkoordinasikan kegiatan unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom tingkat ranting. Organisasi otonom nih seperti misalkan HW, terus Tapak Suci, IPM, ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sehingga organisasi yang otonom ini artinya terlepas dari pimpinan Muhammadiyah. Dia tersendiri strukturnya. Jadi seperti Tapak Suci dia tersendiri strukturnya sehingga dia bisa mengolah bagaimana perguruan Tapak Suci itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana HW itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga mereka PRM ini, pimpinan ranting ini mengawasi organisasi otonom yang ada di desa tersebut atau setingkat kelurahan ini, ya. Begitu penjelasan tentang pimpinan ranting Muhammadiyah atau yang paling rendah, ya, struktur organisasi Muhammadiyah yang paling rendah.
Lalu yang selanjutnya di atas dari PRM ada pimpinan cabang atau PCM ya. Itu artinya pimpinan Muhammadiyah setingkat kecamatan. Nah, anggotanya minimal terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan majelis-majelis. Ada majelis dikdasmen, pendidikan dasar sekolah menengah Muhammadiyah, ya. Lalu ada majelis tablik, majelis tarjih, dan lain sebagainya. Minimal 7 orang. Nah, tugas dan fungsinya yaitu membina ranting dan amal usahanya. Kedua, menetapkan kebijakan dalam cabangnya sesuai kebijakan di atasnya. Nah, yang ketiga, membimbing dan meningkatkan amal usaha Muhammadiyah serta kegiatan ranting sesuai wewenangnya. Lalu memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan PCM, dan unsur pembantu pimpinan. Lalu yang kelima, membina, membimbing, serta mengkoordinasi kegiatan unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom tingkat cabang. Begitu, sekarang kalian sudah mengetahui secara singkat tentang PRM ya. Pada semester ini memang kalian hanya mempelajari tentang pimpinan yang paling terendah, yaitu pimpinan ranting, lalu pimpinan cabang, sehingga masih ada struktur pimpinan Muhammadiyah paling tinggi. Ya, di atasnya PCM itu ada pimpinan daerah, kota, kalau kita di sini Denpasar, lalu ada pimpinan wilayah PWM ya di Provinsi Bali, lalu yang terakhir pimpinan tingkat nasional yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah. Sehingga kalian mudah-mudahan bisa mempelajari materi hari ini. Pak Guru cukupkan dengan materi hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaat bagaimana bahwa Muhammadiyah itu betul-betul suatu organisasi yang dari tingkat bawah sampai tingkat pusat itu terstruktur dan sangat mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat atau pemerintah Republik Indonesia. Organisasi ini terbesar ya, sehingga kalian sudah Pak Guru jelaskan tadi begitu banyak sekolah SD seperti SD kita termasuk di situ, begitu banyak sekolah TK, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi di Bali sudah ada. Insya Allah bagi kalian, kakak-kakak kalian yang ingin kuliah, silakan kuliah di ITBM di Jentana. Itu saja. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.